wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Refki Adinata. Dan saya Galatia Erika. Kami bertugas sebagai MC yang akan menemani kalian pada acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang untuk semua partisipan yang telah hadir dalam acara talk show Ada Apa dengan pemilihan Ketua Umum yang digelar oleh PPKU dengan tema Generasi Muda Hari Ini, Pemimpin dan Pemilik Masa Depan. Kami ucapkan selamat datang kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama sekali yaitu Bapak Gubernur Jawa Barat yang terhormat, Bapak Ridwan Kamil. Selamat datang, Pak. Yang kedua yaitu Ketua PPI Perancis, Kak Hari Restu Septiaji. Selamat datang, Kak. Serta teman-teman semua yang telah hadir dalam talk show hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi talk show pada hari ini. Selamat siang Kang Emil dan juga Kak Hari, kumaha damang. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, hatur nuhun. Suara saya kedengaran? Aman? Jelas, Pak, jelas. Baik, nah Kak Refki, untuk talk show hari ini kita sudah menyiapkan apa aja ya, Kak? Nah, pada sesi talk show hari ini kita akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada kedua narasumber kita. Mungkin langsung aja nih ada pertanyaan pertama nih kita tujukan kepada Kang Emil. Menurut Kang Emil, apa yang harus dipersiapkan oleh generasi muda sebagai calon pemilik dan pemimpin masa depan? Ya, terima kasih. Pertama, saya apresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, karena pada dasarnya tidak ada kata berhenti untuk mencari inspirasi dan mencari ilmu. Pandemi ini mendisrupsi cara kita berkegiatan, tapi dengan semangat bahwa kita tidak boleh patah, tidak boleh lemah, maka produktivitas hidup kita harus terus berjalan, walaupun dengan cara-cara baru yang tidak nyaman. Nah, satu, kita syukuri dulu nikmat umur ya. Sudah seminggu saya kehilangan banyak sahabat, ya. Maka kita yang Tuhan berikan umur, maksimalkan eksistensi hidup kita ini untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Kedua, syukuri nikmat kesehatan. Sudah 150 juta manusia di bumi ini terinfeksi COVID, ya. Dan masih belum terkendali, maka kita yang sehat-sehat, kita jaga betul nikmat kesehatan yang mahal itu. Kemudian juga tentunya dalam konteks ini, ada nikmat berbangsa bernegara yang tidak dimiliki oleh bangsa Palestina hari ini yang lagi ramai. Ya, atau bangsa-bangsa yang pernah ada tapi bubar oleh sebuah situasi sejarah. Nah, beruntung Indonesia dengan NKRI-nya masih bertahan sampai sekarang, karena pada dasarnya Indonesia lahir dari perbedaan, sehingga dulu harus bikin perjanjian. Ya. Karena orang-orang berbeda ini bingung apa yang menyatukan kita. Ternyata yang menyatukan kita ini adalah kesamaan nasib. Agamanya beda-beda, bahasanya beda-beda, budaya beda-beda. Kalau tidak diikat oleh sebuah perjanjian, maka suatu hari bangsa ini bisa bubar. Nah, perjanjian agung itulah yang kita sebut dengan Pancasila, yang barang siapa menurut saya, kalau tetap memegang teguh itu, maka nikmat bangsa bernegara Indonesia ini akan terus kita miliki. Jadi pesan pertama saya itu. Dulu ada kumpulan dubes-dubes Timur Tengah, pernah bikin seminar, kenapa di Timur Tengah bahasanya satu, bahasa Arab, agamanya satu, agama Islam, tapi bangsanya terpecah-pecah sampai dua-dua negara, dan sering bertengkar kira-kira begitu. Padahal Indonesia, negaranya tadi beda-beda, tapi relatif bisa tetap kondusif. Mereka berkesimpulan karena Indonesia memiliki perjanjian yang disebut Pancasila. Jadi kadang-kadang butuh orang lain ya, mengapresiasi nikmat kepada yang kita punya. Kita yang punya Pancasila kadang-kadang suka cuek, merasa itu otomatis, merasa perdamaian itu biasa. Tapi sekalinya dicabut, ada teroris, ada apa, kita baru terasa nikmat itu. Jadi yang pertama pesan saya, sampai kapanpun anak muda, jaga cintai Indonesia dengan cara jangan meninggalkan Pancasila. Selalu ada godaan ideologi, ya, ke kanan terlalu radikal, ke kiri terlalu ekstrim kiri, ke arah komunis, sosialis komunis misalkan ya.
ke arah kanan, ada fundamentalisme agama dan lain-lain. Nah, kita itu ada di tengah-tengah. Dan tiap negara itu nggak bisa diperbandingkan apple to apple ya. Di Tiongkok itu kan nggak ada demokrasi. Jadi tidak ada pemilu di Tiongkok. Semua dipilih oleh partai. Partainya juga cuma satu. Mereka bisa maju, ya bisa, ya, dengan sebuah pilihan. Nah, kita sudah memilih, adik-adik, bahwa sistem hidup kita ini demokrasi. Demokrasi populis, one man, one vote, kira-kira begitu. Dan itu mahal sekali. Pemilihan bupati kali ratusan, pemilihan wali kota kali ratusan, gubernur, presiden itu triliunan. Tapi itu sudah pilihan bahwa setiap hak suara rakyat harus dihargai. Nah, oleh karena itu demokrasi ini harus terus disempurnakan. Tiap 5 tahun peraturannya ganti-ganti. Mungkin suatu hari nanti adik-adik jadi pemimpin, demokrasi Indonesia itu sudah matang. Ya, sudah menjadi rumus atau resep yang sudah sangat. Nah, yang berikutnya di masa depan itu geopolitik itu bergeser dari Amerika ke Tiongkok. Jadi adik-adik yang sekolah di Tiongkok, menurut saya udah benar ya. Tapi kamu pelajari, saya punya sejarah panjang hidup di Tiongkok ya. Saya tinggal di Hong Kong dulu sebagai arsitek sebelum pulang ke Indonesia, mengerjakan proyek banyak sekali di Tiongkok. Paspor saya habis keliling Tiongkok sebagai arsitek. Saya sebut aja yang saya ingat ya. Saya pernah meroyek di Macau, di Shenzhen, di Guangzhou, di Zhuhai, di Ningbo, di Suzhou, di ke atas di Beijing, Tianjin, kemudian Changsha, Puhot, banyak banget lah pokoknya ya. Menandakan saya dulu hafal. Nah, jadi pesan pertama Pancasila, yang kedua tadi ingat bahwa kita adalah negara demokrasi. Yang ketiganya, pada saat nanti batas-batas administrasi gerbang paspor itu lama-lama mulai tidak relevan, maka yang dihitung adalah pergerakan ekonomi manusia. Nah, kalau sudah hitungannya perspektif ekonomi, yang diukur itu adalah produktivitas. Tahun 2045, 24 tahun dari sekarang, Indonesia itu bisa menjadi negara terhebat ketiga atau keempat dunia. Ya. Amin ya robbal alamin. Di tahun 2045, usia saya sudah 74 tahun. Adik-adik yang belajar di Tiongkok, di Perancis, mungkin usianya 40-an lah. Usia pemimpin, saya sekarang kan 49. Jadi di tahun keemasan itu adik-adik yang jadi gubernur Jawa Barat, jadi menteri, jadi duta besar, jadi CEO, ya. Saya sih udah lansia kira-kira begitu. Tapi menuju Indonesia negara adidaya itu, 3 syarat yang adik-adik harus pertahankan. Syarat pertama, demokrasinya jangan bertengkar. Tuh, kalau saya ditanya oleh wartawan, apa masalah Indonesia hari ini? Saya jawab masalah Indonesia hari ini hanya satu, mudah bertengkar untuk urusan apapun. Beda pilpres, berantem, baper, nggak bisa move on sampai sekarang. Ya. Beda klub sepak bola, berantem, bunuh-bunuhan, 50-an anak muda dalam sejarah sepak bola, itu mati hanya beda seragam sepak bola. Padahal sama-sama anak Indonesia, sama-sama agama. Kemudian kita bertengkar karena beda agama yang masih dipermasalahkan, padahal sudah selesai oleh orang tua kita dengan Pancasila. Nah, jadi syarat pertama, adik-adik harus jaga negeri ini dari pertengkaran. Ya. Jangan masuk kelompok netizen terjulid di ASEAN, kan begitu. Masuklah jadi kelompok yang mendamaikan. Ya. Dalam Islam ada istilah, bicaralah yang baik atau diam. Nah, saya tambahkan hari ini, postinglah yang positif atau tahan. Kalau nggak punya bahan postingan yang bagus, jangan posting, diam aja. Kalau nggak bisa komen yang inspiratif, tahan, jangan nyinyir dan sulit. Ya. Ya. Jadi, jadilah adik-adik ini generasi yang mengedepankan persamaan, jangan jadi generasi yang mengedepankan perbedaan-perbedaan. Karena perbedaan itu mudah ditemukan. Kalau semangatnya mencari perbedaan,
ya pasti bertengkar terus. Saya laki-laki, tadi Mbak Vine perempuan, itu nggak beda kalau mau dicari perbedaan kan. Saya Sunda, sebelah ini Jawa, pasti ramai. Saya Islam, ini Kristen, pasti ketemu. Tapi yang harus dicari adalah, oke, kita beda, tapi Indonesia Raya kita sama. Oke, kita beda, tapi merah putih kita sama. Oke, kita beda, tapi kita cinta banget Indonesianya sama. Jadi saya titip, ya, poin satu yang akan berhasil membawa Indonesia maju atau tidak adalah bisakah kita berdamai dengan diri kita sendiri, jangan jadi kelompok yang membesar-besarkan perbedaan. Syarat kedua adalah ekonomi. Ekonomi adik-adik harus kuasai dengan baik, kita jaga ekonominya 5% dengan segala inovasi, kuasai ekonomi digital luar biasa, ya masa depan kita ada di sana. Dan syarat ketiga adalah adik-adik harus produktif, ya harus punya extra skill. Modal sekolah aja nggak cukup, harus bisa multibahasa, harus bisa skill digital yang bukan lagi pilihan tapi kewajiban, harus bisa bersaing dengan anak-anak Hong Kong, anak-anak Beijing, anak-anak Singapura dalam urusan teknologi dan lain-lain. Nah, saya kira itu bekal-bekalnya. Kalau itu bisa dipahami, dikuasai, terus ingat ya, Indonesia itu negeri indah, tapi banyak masalah. Bencana alam datang tiap tahun ribuan kali. Sebelum manusia hidup di bumi Indonesia, gunung itu meletus, tsunami hadir, menggerus Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Ya, jadi bencana alam itu adalah rutinitas bangsa Indonesia. Nah, kita harus dengan ilmu belajar mengurangi seperti orang Jepang, takdir dari kebencanaan itulah. Ada takdir, ada nasib ya adik-adik. Kalau takdir itu nggak bisa dirubah. Kenapa kulit saya sawo matang? Ya udah takdirnya. Kira-kira begitu. Kenapa banyak gunung meletus? Ya udah takdirnya hidup di negeri banyak gunung berapi. Ada nasib, kalau nasib bisa dirubah. Kenapa saya miskin? Oh, dengan kerja bisa sejahtera. Kenapa saya bodoh? Oh, dengan sekolah saya bisa pintar, kan begitu ya. Kenapa saya jomblo? Oh, dengan usaha saya bisa mendapatkan pasangan dan menikah. Jadi ada nasib, ada takdir. Kalau takdir kita siasati berdamai dengan takdir, kita hanya menyesuaikan diri. Tapi kalau nasib yang kebetulan buruk negatif, kita kerja keras dengan sebuah ikhtiar, anjada wajada, di mana ada kemauan di situ ada jalan, insya Allah bangsa ini besar. Terakhir dari saya terhadap pertanyaan itu, teruslah berjejaring, ya, teruslah membuat pertemanan. Saya dulu ketua Permias juga zaman di Amerika pada zamannya. Karena jejaring itu penting. Ingat pesan saya, networking is everything. Ya, suatu hari hidup ini nggak bisa sendiri-sendiri. Suatu hari kamu akan nelpon teman-teman PPI Tiongkok yang dulu pernah seminar di hari ini. Pada saat dia sudah jadi konglomerat, dia sudah jadi apa gimana. Suatu hari kamu butuh mereka. Jadi dari sekarang kita bangun pertemanan, because networking is everything. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Emil. Teman-teman bisa kita ambil kesimpulan dari Kang Emil, yaitu pertama, anak muda harus cinta namanya dengan Pancasila atau cintai Indonesia dengan Pancasila. Yang kedua, kuasai ekonomi digital. Yang ketiga, kita harus produktif, harus bisa bersaing dalam urusan pendidikan dan teknologi. Dan terakhir, terus berjejaring dan jalin banyak pertemanan. Betul Kak Refki. Kita belajar banyak banget ya Kak. Nah, benar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kebetulan untuk Kak Hari, menurut Kakak, bagaimana cara untuk membangkitkan semangat kepemimpinan dalam generasi muda, Kak? Halo teman-teman, selamat pagi waktu Perancis, selamat siang waktu Indonesia. Yang saya hormati Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Kebetulan Kang Emil saya juga orang Indramayu, rakyatnya Kang Emil juga, dan saya juga salah satu orang yang bangga gitu, Jawa Barat dipimpin oleh orang-orang sekaliber Kang Emil gitu. Semoga pemimpin-pemimpin kita selalu dalam lindungan Tuhan. Terus juga yang saya hormati teman-teman panitia yang sudah berhasil melaksanakan kegiatan ini, dan izin saya perkenalkan diri saya dulu.
Perkenalkan, nama saya Harir Suseptiaji. Saya sekarang kuliah di Prancis, di Lyon tepatnya, jurusan ekonomi. Sekarang tahun kedua di Prancis. Oke, teman-teman izin menjawab pertanyaan apa yang bisa membangkitkan semangat anak-anak muda untuk bisa untuk bisa memberikan kontribusi kepada negara kita gitu ya. Seperti apa sih memberikan kontribusi itu, lebih baiknya kita harus seperti apa. Nah, menurut saya kita sebagai generasi milenial ya yang lahir 80 sampai 94-an atau 95 sampai 2010-an, kadang kita tuh kayak lebih suka kayak beli makanan secara instan daripada masak makanan di rumah gitu kan. Terus juga lebih suka belajar online daripada belajar di dalam kelas, lebih suka menerapkan hobi secara bebas dan bergabung dengan grup-grup eksklusif. Nah, pertanyaan yang paling fundamental yang harus kita ajukan kepada generasi-generasi muda di Indonesia itu supaya mereka tidak terlalu asik dengan katakanlah dengan gadgetnya ya. Karena kita terbukti screen time kita atau penghabisan layar kita di gadget itu rata-rata ya teman-teman itu 6 sampai 7 jam per hari. Menurut saya itu kalau diakumulasikan 6 sampai 7 jam itu dilakukan buat apa sih gitu loh. Kadang hanya scroll di Instagram terus-terusan tiap hari itu kan kayak wasting time banget gitu, membuang waktunya banyak banget. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu di hal-hal yang demikian, mungkin kita perlu nih dapat pertanyaan-pertanyaan yang agak mencolok. Soal apa sih contohnya? Kalau kita sadari bahwa di Indonesia ini ya sudah punya berapa banyak sih peraih Nobel gitu loh, Nobel di bidang ekonomi, di bidang sains atau teknologi. Nah, kita tuh belum ada peraih-peraih di bidang Nobel seperti itu gitu loh. Kita tuh belum ada penerima piala Oscar, Grammy Award itu kita belum ada. Masa iya sih kita masih nggak bisa memunculkan, nggak bisa membangkitkan semangat kita untuk bisa memberikan yang namanya ya penghargaan-penghargaan demikian gitu loh. Karena ini menurut saya cukup penting untuk kita rawat ya. Kalau enggak, kita akan tetap terbelakang teman-teman. Benar kata Kang Emil tadi, kalau kita ingin menjadi pemimpin atau negara adidaya di 2045, ya kita nggak bisa tinggal diam saja dong. Maksudnya ya kita butuh nih kemampuan-kemampuan yang bisa mendekonstruksi ulang pemikiran kita untuk bantu memajukan negara kita gitu loh, dengan cara-cara ya ayo mulai dari sekarang bangun fundamental sumber daya manusianya dengan lebih dalam lagi, dengan memunculkan anak-anak yang punya ide-ide besar, tapi tidak hanya sekedar ide-ide besar, tapi diberikan juga pemahaman sebagai eksekutor ide yang baik gitu. Karena dalam hal ini kalau saya sendiri ya teman-teman, saya itu selalu punya dua modal besar untuk diri saya di masa depan, yaitu dengan membaca dan menulis. Membaca itu tidak hanya diartikan secara literal, tidak hanya membaca teks, tidak hanya membaca buku, tidak hanya membaca koran, tapi membaca situasi, problematika yang ada itu seperti apa gitu. Seperti dulu Nabi Muhammad dulu umur 9 atau 7 tahun, correct me if I'm wrong, dia diajak pamannya ke Syam. Terus pada zaman itu Jazirah Arab itu sedang dalam pertikaian, tapi Nabi Muhammad itu di umurnya yang masih anak-anak, beliau berpikir gimana caranya situasi masyarakat Arab pada zaman itu kok bisa gitu loh, saling tengkar, saling ribut sana sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, menurut itu kita harus nih mengajukan pertanyaan itu ke anak-anak muda gitu loh. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak-anak muda di Indonesia itu? Kenapa adanya penggunaan sosial media yang berlebihan 7 jam per hari?
apakah iya kita selamanya akan tetap menjadi warga atau masyarakat yang sekedar mengkonsumsi kecanggihan dunia teknologi gitu loh. Kok masa iya sampai 2045 kayak gitu terus? Nggak mungkin kita bisa menjadi negara adidaya menurut saya. Nah, yang kedua adalah kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis ini tidak hanya menulis secara literal juga, tapi menulis dengan mengeksekusi ide-ide yang telah kita pahami di problematika yang sudah kita tuangkan gitu loh. Problematika yang seperti ini berarti menulisnya juga atau eksekusi idenya harus tepat sasaran juga gitu kan. Makanya kita sebagai generasi muda harus tetap ingat tadi sih pertanyaan-pertanyaan yang di awal tadi yang harusnya bisa memberikan kita semangat ya untuk bisa memajukan Indonesia. Mungkin teman-teman yang di Tiongkok, anak-anak kecil di sana kalau ditanya nanti gede mau jadi apa, mereka mungkin pengen jadi penguasa software dunia atau Hindia sebagai apa ya mungkin hal yang sama juga gitu software. Tapi kalau di Indonesia anak-anak kecilnya kan ditanya itu juga kadang masih tak banyak yang takut untuk bermimpi gitu kan, anak-anak kecil masih takut bermimpi. Nah, ini sebenarnya masalah kita sebagai generasi muda untuk bisa memberikan injeksi nih ke anak-anak kecil ataupun ya mungkin diseminasi diseminasi ilmunya, diseminasi narasinya harus menyeluruh ke seluruh generasi-generasi muda yang ada di Indonesia supaya mereka punya konsepsi ide, punya daya pikir ide yang luar biasa sehingga ini kita bisa satu nih generasi muda, walaupun memang kita bener kata Kang Emil tadi, kita tuh jadi bangsa yang marahan, teman-teman kayak dikit-dikit marah, bahkan netizen termarah di ASEAN itu menurut saya label yang agak mengerikan juga sih buat kita, itu tamparan keras sih buat kita. Lagi-lagi saya cuma pengen bilang soal ini, ayolah kita ingatlah, kita tuh belum ada loh penerima Nobel, kita tuh belum ada loh penerima Grammy atau Piala Oscar atau Piala Dunia, bahkan olahraga yang paling saya sukai gitu, bola juga belum ada. Makanya ini patut nih kita jadikan refleksi diri buat kita semua supaya generasi muda itu makin bisa gitu untuk menjadi pemimpin di masa depan gitu sih. Baik, terima kasih Kak Hari. Jadi mungkin kalau boleh saya bantu rangkum itu, kita harus lebih mulai fokus dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting ya Kak. Mungkin seperti yang bisa membantu negara kita untuk maju dan mungkin bahkan untuk membantu kita dalam mendapat Piala Nobel ya Kak, untuk pertama kali untuk negara kita. Jadi kita harus banyak membaca dan juga menulis untuk model di masa depan ya Kak. Baik. Pertanyaan berikutnya ini kita tujukan untuk Kak Hari. Bagaimana bentuk kontribusi kepada bangsa yang bisa diberikan oleh generasi muda khususnya yang sedang mengemban pendidikan di luar negeri? Oke. Kontribusi terbaik ya, kalau saya tuh sering ngobrol dengan Pak Dubes saya tuh yang di Prancis, Pak Tata, itu berkaitan dengan kontribusi terbaik pelajar di luar negeri itu tidak lain tidak bukan adalah menjadikan diri kita sebagai karakter yang punya adat ketimuran yang baik, yang punya etos kerja yang baik, karena diplomasi terbaik itu kan by people juga gitu kan, di mana kita berinteraksi dengan orang-orang di luar negeri, tetapi kita tetap mencerminkan filosofis ataupun karakter-karakter keindonesiaan kita, teman-teman di luar negeri. Karena jangan sampai yang kuliah-kuliah di luar negeri itu justru tidak mempunyai atau melupakan sikap-sikap keindonesiaannya yang menurut saya itu perlu untuk selalu dikembangkan dan dikenalkan kepada orang luar, bahwa Indonesia itu tidak hanya soal Bali gitu kan, mungkin teman-teman di luar negeri udah relate gitu kan, Kang Emil juga mungkin sadar betul gitu waktu di Permias, karena orang-orang di luar negeri pasti tahunya Indonesia hanya ya, bahkan Indonesia pun nggak tahu, hanya tahunya Bali gitu kan, padahal Bali ada di dalam Indonesia. Nah, itu sih by people itu agak riskan ya ketika ada orang Indo yang kuliah di luar negeri dan dia, mohon maaf ya,
tidak menyelesaikan pendidikannya dengan baik ataupun mendapat raport merah di kampusnya atau di lingkungan di circle dia, ini bisa memberikan stigma yang buruk terhadap kita orang-orang Indonesia gitu loh. Karena mereka dari mulut ke mulut kan nanti dia cerita ke temannya, ternyata orang Indonesia gitu gini loh, ternyata orang Indonesia itu pembohong loh. Makanya saya sendiri, saya juga sebagai pelajar juga berorganisasi, tapi juga saya kerja gitu di sini. Jadi ada 3 kegiatan di sini. Makanya saya mencoba untuk tidak untuk memberikan kesan-kesan yang baik terhadap teman-teman saya yang ada di sini, karena itu menurut saya bentuk kontribusi terbesar kita sebagai pelajar di luar negeri untuk bisa memberikan pemahaman yang baik tentang Indonesia. Gitu sih teman-teman. Artinya kita mempunyai adat, kemudian kita kenalkan juga etos kerja kita yang baik, terus memberikan stigma yang baik tentang Indonesia, apalagi kita selaku pelajar. Terima kasih Kak Ari. Baik, dan kemudian pertanyaan berikutnya untuk kembali ke Kang Emil. Menurut Kang Emil, bagaimana peran generasi muda dalam era revolusi industri 4.0 ini, Kang? Ya, saya kira tiap generasi punya tantangan ya. Dulu sebelum ada teknologi, tantangannya adalah bagaimana membangkitkan satu hal, ya, yaitu semangat anti kolonialisme. Makanya semangat kepemudaan saat itu, kemarahannya, rasa rindunya pada kebebasan disalurkan lewat organisasi-organisasi kepemudaan yang luar biasa lah kira-kira. Dan sekarang tantangannya sudah bergeser, tidak lagi pada penjajahan antar bangsa, tapi siapa yang terdepan dalam menguasai teknologi. Nah, bapak-bapak kamu, kakek-kakek kamu, itu udah lewat umurnya. Kalau mau canggih memahami itu, mereka harus migrasi atau kita sebut dengan digital migran. Kalau kamu, anak saya, itu digital native, dari kecilnya aja udah pegang HP, udah nggak pernah lagi pegang jam tangan. Nah, jam tangan sekarang kayak saya ini hanya hiasan. Karena anak-anak sekarang ya mau lihat jam ya lewat HP, ngapain terus beli benda baru, nempel-nempel di tangan, kira-kira gitu lah ya. Nah, 4.0 ini adalah keniscayaan yang harus adik-adik kuasai untuk mengubah nasib bangsa ini. Saya ditakdirkan Tuhan jadi gubernur pada saat 4.0 ini sedang mulai berproses. Maka saya gunakan semangat perubahan itu dalam kekuasaan saya. Sekarang ngasih makan ikan lele saya udah pakai HP. Dulu masih pakai tangan di generasi orang tua. Sekarang semua kolam dikasih kotak makanan, ada sensor hubung dengan IoT, sehingga si petambak lele di Indramayu tinggal pijit-pijit HP, itu makanan terlontar mekanis secara digital. Saya lagi persiapan petani milenial, bikin apartemen ayam 5 tingkat, sama juga, ngasih makannya pakai HP, ngasih pakai HP, kotorannya mekanis dipijit lewat HP. Itu adalah contoh-contoh konkret 4.0 untuk kemajuan masyarakat. Jadi adik-adik jangan melihat 4.0 itu hanya sekadar buat skill-skill pribadi. Saya di level kekuasaan berpikir keras bagaimana 4.0 ini terasa di masyarakat, kira-kira begitu. Sekarang minjem uang udah nggak perlu lagi menggunakan cash, bayar tol, semua bayar udah nggak perlu lagi. Gara-gara COVID, saya juga kan kita dipaksa nggak megang lagi buku menu makanan. Semua udah pakai QR code, ya, sehingga tidak ada persentuhan. Saya ngenceleng di masjid di Jawa Barat, sekarang pelan-pelan udah pakai HP, udah pakai lecek-lecek cash lagi, ya walaupun masih ada sebagian, tapi udah pakai QR code nyumbang berapa. Nah, perubahan-perubahan itu yang harus kamu kuasai. Tapi fundamentalnya begini ya, kepemimpinan itu ada 3 level di mata saya. Pertama, kepemimpinan untuk diri sendiri. Nah, ini masih mayoritas di anak-anak kita. Masih sibuk urusan hidup untuk diri sendiri.
pamer-pamer kekayaan yang rata-rata masih levelnya itu itulah. Yang dipamerkan itu masih urusan harta, urusan kemewahan, urusan sepatu, fashion. Itu jumlahnya banyak sekali. Kemudian pemimpin level 2 adalah pemimpin keluarga. Kalau saya akan jadi imam istri saya, anak-anak saya. Dan terakhir adalah kepemimpinan di masyarakat, memimpin organisasi, memimpin masyarakat sekitar, memimpin wilayah, regional, negara, dan sebagainya. Jadi adik-adik PPI harus bersemangat semua satu hari menjadi pemimpin level 3, memimpin sebuah komunitas, memimpin sebuah kelompok, memimpin sebuah wilayah, memimpin sebuah provinsi, memimpin sebuah negara yang bermanfaatannya luar biasa. Apapun judulnya, dalam agama Islam ya, itu khairunas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang paling mulia itu yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, saya berharap anak-anak PPI jangan hanya sibuk keren buat diri sendiri, tapi lupa bahwa keren untuk diri sendiri itu level kesuksesan yang paling best. Saya doakan tadi dengan ilmu 4.0-nya, itu poin saya, jadilah adik-adik suatu hari memimpin revolusi pada kesejahteraan rakyat Indonesia yang luar biasa. Karena juga manusia itu ya, pemuda-pemuda Indonesia itu juga terbagi 4. Ada yang dia pintar, banyak nih ya, seperti Anda pintar, tapi dia tidak peduli, masuk PPI aja malas, nyoblos aja malas. Jadi itu kelompok 1. Dia pintar-pintar ya, wah juara di BIN, tapi dia nggak peduli dengan ke Indonesia. Ada yang dia peduli tapi tidak pintar. Nah, seringkali itu bayaran penemu bayaran atau gimana itu ya mudah disetir seolah-olah selalu relevan dengan isu, tapi dia bagian dari buzzer, bagian dari yang wayang orang kira-kira. Yang terburuk adalah sudah dia tidak pintar, dia tidak peduli juga. Nah, itu mah sampah masyarakat lah ya. Nah, saya berharap adik-adik PPI ini selain tadi naik kelas ya, dari pemimpin diri sendiri, keluarga, masyarakat, masuk ke kelompok pemuda tipe 4 tadi, sudah pinter, makanya sekolahnya kan di luar negeri nih, di Prancis, di Tiongkok, di Amerika. Saya lulusan Amerika dulu. Tapi peduli, ya. Peduli itu salurkan tadi dengan bertanya, gitu kan. Kayak tadi Mas Hari, ya. Minimal dimulai dari pertanyaan dulu. Tapi pertanyaan juga tidak cukup kalau tidak ada aksi, ya. Karena nanti aktivismenya hanya aktivisme jempol, aktivisme digital. Saya ini dunia arsitek ya. Dalam dunia imajinasi seperti saya, mencari solusi itu caranya 2. 1, banyak kontemplatif, merenung, ya main digital tadi berjam-jam, kalau memang tujuannya riset kontemplatif bagus. Kedua, harus banyak ke lapangan, karena solusi-solusi itu sering ditemukan pada saat kita berkeringat, pada saat kita ke pasar, pada saat kita tahu, oh ternyata di pasar ekonominya begini, 4.0-nya harusnya begitu. Nggak bisa ngomongin pasar tradisional, kamunya nggak pernah ke pasar tradisional, hanya pakai teori di buku, riset di ruang ber-AC, nggak bisa. Nah, bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang yang pintar secara kontemplatif, intelektual, tapi juga mau turun tangan, bukan lepas tangan, ke bawah, melihat, mengobservasi, menganalisa, mensintesis, kemudian melahirkan sebuah perubahan. Nah, mudah-mudahan proses-proses itu menemani adik-adik dalam menguasai sebuah perubahan zaman yang disebut 4.0. 4.0 ini akan menghilangkan pekerjaan, tapi juga akan melahirkan pekerjaan baru. Apa pekerjaan yang hilang oleh 4.0? Yaitu pekerjaan-pekerjaan rutin. Masukin data, input data, ngecap perizinan gitu ya. Inputnya rutin, outputnya rutin. Itu akan hilang oleh proses 4.0. Tapi ada yang tidak hilang dalam proses 4.0, yaitu mengendalikan dinamika. Pemimpin itu rating tertinggi dalam profesi di era 4.0. Skill digital itu salah satu rating tertinggi dalam profesi baru di era 4.0. Business development, ya, konflik manajemen,
hal-hal begitu yang sifatnya dinamis itu yang akan adik-adik kuasai. Dan kalau adik-adik Tuhan takdirkan berhasil, ya adik-adik ya jadi bilioner seperti William Tanujaya di Tokopedia, seperti geng Gojek, Nadiem Makarim, ya, 1 in a million kira-kira begitu. Tapi apapun itu, poin saya tadi ya, semoga adik-adik masuk kategori pintar peduli, dan suatu hari bersemangat dari memimpin diri sendiri, nanti berakhir menjadi memimpin masyarakat, supaya Indonesia ini suatu hari bisa hebat, bisa juara. Mungkin tidak di generasi saya sebagai pemimpin, tapi mudah-mudahan di generasi adik-adik yang akan melahirkan mimpi besar. Saya kira itu. Baik, amin Pak. Jadi mungkin boleh saya simpulkan itu di era industri 4.0 ini penting sekali ya kita untuk lebih peduli lagi kepada negara kita, dan Indonesia itu butuh yang pintar, tapi bukan hanya yang pintar, tapi juga harus yang mau untuk langsung turun tangan langsung ya Pak, untuk belajar lebih lagi. Baik. Pertanyaan berikutnya, ini kita tujukan ke Kang Emil. Karakter apa yang perlu dikembangkan dalam diri generasi muda agar tidak kalah dalam persaingan global, terutama dengan negara-negara maju? Ya, tadi pertama Anda harus pintar, tadi sudah saya sampaikan. Tapi pintar saja tidak cukup ya, Anda harus peduli juga. Nah, di Jawa Barat saya sedang membangun cetak biru manusia unggul Jawa Barat. Syaratnya itu 4. Fisiknya harus kuat dan sehat. Kita sebut PQ, physical quotient. Saya lagi memberantas stunting sekarang. Jawa Barat waktu saya menjabat stuntingnya 30%, sekarang sudah 11%. Mudah-mudahan di akhir masa jabatan saya, stunting yang gizi buruk, gagal tumbuh ini bisa berkurang. Buat apa pintar tapi fisiknya kalah kan? Tadi olahraga aja nggak pernah menang. Ya. Kedua, dia IQ-nya harus tinggi, ya, dengan asupan belajar seperti adik-adik. Ketiga, dia harus punya EQ, emotional quotient. Tadi banyak yang pintar, tapi julid itu artinya IQ-nya tinggi, EQ-nya rendah. Ya, itu banyak sekali. Termasuk beberapa orang tua kita jangan dicontoh, yang bising-bising di medsos, mengejek orang, segalanya. Nah, yang terakhir adalah SQ, spiritual quotient. Karena kita ini adalah negara dengan sila pertamanya ketuhanan. Buat Muslim lah ya. Ya buat apa pintar, baik, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Ibaratnya selamatnya hanya dunia, tidak akhirat. Nah, jadi manusia unggul Jawa Barat itu yang mudah-mudahan adik-adik kuasai juga. Fisiknya hebat-hebat, kuat-kuat, rajin olahraga, atau ya usia harapan hidupnya tinggi. Kedua tadi cerdas-cerdas, ya, sudah cerdas-cerdas, dia tadi berakhlakul karimah, emotional quotient, terjulid se-ASEAN, tapi teramah se-ASEAN. Kemudian yang terakhir adalah spiritual quotient, yang Kristen rajin ke gereja, yang Muslim rajin ke masjid, yang Hindu rajin ke pura, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira rumus itu yang sedang saya siapkan buat anak-anak saya di Jawa Barat. Mudah-mudahan rumus itu juga dipahami sebagai sebuah syarat. Jadi adik-adik PPI ya, pintar saja, itu hanya 1/4 dari kualitas manusia kira-kira. Mudah-mudahan 4/4-nya kita kuasai, dan akhirnya akan lahir sebuah generasi emas yang luar biasa. Saya kira itu. Oke, dapat kita simpulkan perlu pintar dan peduli, fisik juga harus kuat, IQ dan EQ juga bagus dan tinggi, SQ-nya pun juga baik. Baik. Wah, nggak kerasa ya Kak, kita udah berbincang-bincang selama hampir 1 jam lebih loh Kak. Seru banget obrolan kita hari ini ya Kak. Pastinya masih banyak sekali pembahasan seru lainnya yang bisa kita bahas ya dengan Kang Emil dan juga Kang Hari, tapi sayangnya waktu selalu membatasi kita ya. Nah, terima kasih banyak kepada Kang Emil dan juga Kak Hari yang sudah bersedia untuk sharing bersama kita di talk show hari ini. Dan ada banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Sebelum kita menutup acara hari ini, mungkin kepada Kang Emil dan Kak Hari dipersilakan untuk memberikan kata-kata penutup. Boleh
boleh dari Kang Emil terlebih Kang Hari dulu aja gantian. Oke, Kang Hari boleh. silakan. Boleh dari Kak Hari. Dari saya dulu ya. Boleh, Kak. Oke. Untuk menutup acara ini, mungkin kita sebagai generasi pemuda nggak hanya terpaku di revolusi 4.0 aja ya, karena mungkin di depan ini ada banyak nih revolusi-revolusi yang akan datang itu kan. Jadi revolusi 4.0 itu hanya siklus, tapi yang paling penting itu ya bahwa revolusi itu membutuhkan sebuah pola pikir yang baru, sebuah cara pemahaman yang baru, dan kita juga harus menginternalisasikan dalam diri kita menjadi subjek keilmuan yang baru gitu, bahwa cara-cara lama sudah tidak bisa mempengaruhi keberhasilan di masa yang akan datang. Tentu saat ini Gojek dengan aplikasinya bisa memberikan banyak lapangan pekerjaan gitu kan. Mungkin dengan adanya keilmuan yang baru ini kita juga semakin belajar gitu loh, karena teman-teman bahwa generasi muda itu jangan sampai hanya berhenti di tahap pintar seperti Kang Emil, bahwa pintar itu semua orang pintar itu banyak orang yang sudah pintar itu menurut saya udah biasa gitu loh. Tapi ketika pintar dipadu-padankan dengan kepedulian itu bisa memberikan sebuah kombinasi yang bisa memberikan kontribusi yang luar biasa gitu loh untuk Indonesia. Karena sungguh jarang ketika pintar dipadu-padankan dengan kepedulian itu, teman-teman. Berapa banyak coba sekarang kemiskinan yang ada di Indonesia gitu kan, berapa banyak orang-orang yang belum bisa sekolah dengan dengan optimal, dengan keterbatasannya. Tentu itu semua menjadi PR buat kita, teman-teman. Generasi-generasi muda ini jangan hanya sebagai penikmat teknologi, kita juga harus bisa gitu loh menciptakan teknologi-teknologi baru, menciptakan sebuah platform-platform baru di masa depan yang kita nantinya akan kayak game changer gitu loh generasi muda yang sekarang, karena kita nanti kan bakal ngedapet bonus demografi gitu kan, anak-anak usia produktif lebih banyak daripada usia yang udah nggak produktif. Nah makanya untuk menghadapi itu, untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia di 2045 ataupun sebenarnya udah mulai di sekarang ini, tapi mungkin puncaknya di 2045, ya ayolah kita jangan pernah berhenti untuk mencintai Indonesia, dan jangan sampai juga kuliah kita di luar negeri membuat kita lupa terhadap tanah kelahiran kita. Makanya kita bareng-bareng semangat untuk membangun Indonesia sih teman-teman. Gitu. Betul, Kak. Sekarang boleh kepada Kang Emil untuk kata-kata penutupnya. Ya, masa depan adalah milik Anda semua yang hari ini sedang mencari ilmu. Renungan saya tadi, kenapa sih sampai hari ini kita masih sering bertengkar urusan-urusan yang sepele, urusan-urusan yang sudah selesai. Elon Musk udah bikin roket ke Mars, udah bikin segala rupa, kita masih ngomongin bikin gereja, bikin masjid, ya, beda pilpres, bully-bulian, sedih lah. Mudah-mudahan adik-adik tidak masuk kelompok. Saya juga risau sebenarnya, bangga semua beli iPhone baru, beli laptop, beli mobil, beli motor, yang semuanya itu nggak ada produksi yang berbeda. Apa yang diproduksi di Indonesia dari sisi teknologi? Nah, itu harus jadi renungan juga. Jangan bangga menjadi bangsa besar yang bisa membeli, tapi sebenarnya kita masih menjadi bangsa kecil yang tidak bisa memproduksi. Ini harus jadi renungan adik-adik semua. Dan saya juga bermimpi suatu hari kita harus tidak melewati fase industri yang menurut saya terlewat, dari agraris harusnya industri ke telekomunikasi. Kita melompat ke telekomunikasi. Maka kalau kita ke Jerman, mobil, motor, AC, kulkas buatan Jerman. Kalau kita ke Jepang, semua yang terlihat buatan Jepang. Cina apalagi kan?
everything is made in China except universe, kira-kira begitu. Pas ke Indonesia, nggak ada. Jadi, ya, something wrong lah. Tapi nggak bisa diselesaikan di generasi saya. Makanya saya berdoa mudah-mudahan generasi Kang Hari, generasi Pine di Tiongkok, coba pikirin, bisa nggak dalam 25 tahun kita bikin mobil sendiri, motor sendiri, laptop sendiri, HP sendiri, alah gitu ya, yang membanggakan. Ya, kalau ada umur ya saya ingin berada dalam semangat revolusi. Nah, kemudian tadi tetap jaga diri dengan kepancasilaan kita, jangan baperan dengan disrupsi. Di disrupsi oleh 4.0, jangan kaget. Didisrupsi oleh penyakit yang namanya COVID, jangan kaget. Manusia itu kiprahnya adalah beradaptasi. Kita baru dikasih COVID aja kayak udah gimana. Padahal generasi yang lahir tahun 1900, dia usia 12 tahun udah perang dunia ke-1. Usia 20 tahun kena krisis ekonomi, nggak ada kerjaan. Tahun 40-an dia usianya kena perang dunia kedua, 50 jutaan orang mati. Di usia 20-an berapa, selain krisis ekonomi, ada pandemi flu Spanyol, 50 juta orang mati. Mereka yang hidup di abad lalu itu lebih parah disrupsinya dibanding kita. Nah, kita yang baru didisrupsi COVID, jangan cengeng, jangan gimana, jadikan ini sebuah cara, kalau kita nggak bisa selalu di zona nyaman, kita harus tetap move on, bergerak, tapi jangan lupa, Tuhan juga memberikan contoh bangsa-bangsa yang bubar. Uni Soviet bubar karena tidak ada sebuah perjanjian yang mengikat negara-negara provinsinya. Yugoslavia bubar karena mengedepankan etnisitas, tidak ada persatuan sila ketiganya. Ya, Yugoslavia menjadi Bosnia, menjadi Serbia, Montenegro, Kroasia. Dulu India satu negara, gara-gara agama Hindu-Islam pindah menjadi Pakistan. Pakistan negara Islam, beda sekte, beda cara, tambah pecah jadi Bangladesh. Nah, jadi jangan sampai Indonesia pecah oleh keprovinsian, keetnisitasan, keagamaan. Tuhan sudah memberikan contoh itu. Maka terakhir dari saya tadi, mudah-mudahan semua nasihat di hati saya direnungkan baik-baik. Mudah-mudahan jadi bekal. Dan saya doakan adik-adiklah yang akan menikmati kejayaan Indonesia. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita reuni lagi di 2045, kita buktikan omongan saya ini berhasil apa tidak. Tapi insya Allah ya, kalau mau pintar, bergaulah dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar. Kalau mau negatif, bergaulah dengan orang-orang julid, nyinyir, pasti hidupnya ke bawah negatif. Kalau mau optimis, bergaulah dengan Gubernur Jawa Barat, insya Allah hidupnya optimis. Itu saja, terima kasih. Salam optimis, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Emil dan Kak Hari atas kata-kata penutup yang telah disampaikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti talk show yang hari ini diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum dengan tema Generasi Muda Hari Ini, Pemimpin dan Pemilik Masa Depan. Saya Galati Erika. Dan saya Rifki Adinata. Selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Kami mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami dan jangan lupa untuk stay tune di Instagram PPKU untuk acara selanjutnya. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.